Iya, Shalom. Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Setia. Salam dari Indonesia bagian timur, lebih khususnya dari Manado. Wah, Haleluya. puji Tuhan. Iya, Pak Van boleh memperkenalkan diri, keluarga, Ya, serta berdomisili di kota apa? Silakan, Pak. ya, nama saya Valen Telumunon dan saya tinggal dan berdomisili di Kota Manado. Sehari-hari saya melayani di sebuah pelayanan yang namanya Kubu Oikumene Ciptaan Baru dan saya melayani sebagai seorang penerjemah. Karena pelayanan kami memfasilitasi hamba-hamba Tuhan dari luar yang ingin melayani di gereja, pertemuan doa, atau ada pertemuan-pertemuan itu di Manado, yang ingin datang ke Manado, jadi saya salah satu yang membantu hamba-hamba Tuhan dari luar untuk mereka boleh melayani. Dan saya dianugerahkan istri, dan dia seorang pengajar PAUD di salah satu gereja yang ada di Manado, dan saya punya hanya satu orang anak perempuan, dan saat ini dia lagi kuliah tahun kedua di salah satu universitas yang ada di Manado. Jadi keseharian saya adalah melayani dalam hal menerjemahkan, Pak. Puji Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi amanlah Manado karena ada yang bisa menerjemahkan ya, siapapun yang datang gitu. Puji Tuhan, Mungkin Pak. mungkin sekali-sekali juga kalau perlu menerjemahkan ke Cirebon ya. Ah, Iya, jadi ya puji Tuhan Pak Valen. Ini ya, kalau bicara tentang sakit ya, kita ya, tentu tidak lepas dari apa yang namanya sakit, baik sakit ringan maupun ya, sakit berat ya. Tetap ya. sakit juga namanya ya. Tetap sakit Nah, juga. iya ini berkaitan dengan apa yang Bapak alami. Ya, Kita rindu boleh mendengarkan kesaksian nih. oke. Apa yang terjadi dan bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas Ya. diri Pak Valen. Silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan ada dua kesaksian yang singkat saya ingin bagikan yang sangat berarti. Sebenarnya ada begitu banyak kesaksian, tapi dua ini begitu sangat membekas dan sangat mempengaruhi kehidupan saya. Yang pertama, waktu saya mengalami patah tulang selangkah. Itu terjadi sudah lama, tetapi tidak pernah lupa bahwa itu ada terjadi pada tanggal 9 Maret beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya naik sepeda motor. Pagi-pagi sekali jam 6, sama seperti mungkin di radio Suara Gratia ada diberikan kesempatan hamba Tuhan untuk berbagi firman Tuhan pada pagi-pagi jam 6. Jadi sebelum jam 6 saya sudah mempersiapkan diri. eh, Memang masih sunyi, tetapi saya melakukan tugas itu. Setelah selesai, karena waktu itu anak saya masih kecil, dia baru mau cepat-cepat ke TK, saya agak sedikit cepat bawa motornya, sepeda motornya. Dan saya ambil jalan pintas karena supaya lebih cepat lagi. Tapi ketika ambil jalan pintas, mungkin ya saya juga salah, mungkin terlalu cepat sehingga saya tidak menyadari bahwa ada motor di depan, ada sepeda motor di depan, dan di depan itu ada yang namanya kita menyebutnya polisi tidur. Hmm. Jadi saya langsung mengerem, dan ternyata tidak langsung berhenti sepeda motornya, tetapi dia berputar karena di bawah ternyata pasir. Waktu berputar, saya jatuh, sepeda motor jatuh ke saya. Biasanya kalau saya jatuh, sepeda motor masih bisa berdiri. Tapi kali ini saya berusaha berdiri, tidak bisa berdiri. Dengan segala kekuatan, dengan segala cara, tidak bisa berdiri. Nah, waktu itu orang-orang sudah mulai ke pasar, orang-orang sudah mulai ke sekolah dan kantor. Mereka lihat, ada sosok yang celaka. Mereka langsung tolong saya. Tapi saya berusaha berdiri, tapi nggak bisa. Cuman situasi keadaannya saya sudah mulai merasa gelap, berkunang-kunang, dan saya pikir, waduh, kalau sampai saya biarkan ini terjadi, saya berusaha untuk bangkit. Nah, orang-orang menolong, kemudian mereka tanya, Pak, eh, telepon handphone Bapak ada di mana? Saya bilang, ada di tas, tolong, minta tolong, eh, hubungi nomor ini, yaitu istri saya. Kemudian mereka hubungi, kemudian ada ibu-ibu yang lewat juga ke pasar, mereka doakan, oh ini orang celaka, mari kita doa dalam nama istri. Antara sadar dan tidak sadar. Kemudian mereka bawa saya ke pinggiran jalan. Kemudian akhirnya istri saya datang, kemudian mereka bawa saya ke rumah sakit. Nah, perjalanan ke rumah sakit cuma pendek saja, tetapi terasa sakit sekali. Eh, Cuman untuk bernafas saja atau batuk saja, begitu sakit sekali karena saya tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Saya cuma tahu jatuh dan sudah nggak bisa berdiri. Nah, dalam perjalanan itu saya sudah nggak bisa berdoa apa-apa. Saya cuma basah roh.
bahasa roh aja dan saya sudah nggak bisa keluarkan kata-kata, saya sudah ingat lagi. Biasanya kalau kita berdoa pelayanan di radio, wah semangat sekali dalam nama Yesus sembuh orang ini. Tapi dalam keadaan seperti itu sudah nggak bisa berdoa, sudah nggak ada ingat lagi. Nah pada saat itulah saya cuma bisa bahasa roh terus, walaupun sakit, saya cuma berkata-kata terus bahasa roh sampai akhirnya di rumah sakit. Tiba di gawat darurat, mereka langsung observasi, belum langsung diapa-apakan. Jadi dibiarkan begitu saja. Mereka mau lihat apa yang terjadi. Akhirnya mereka menemukan, ambil keputusan bahwa oh ternyata ini patah tulang selangka atau sering disebut clavicle fracture. Dan bukan cuma itu, ada beberapa tulang rusuk saya yang retak. Jadi akhirnya mereka putuskan seperti itu dan kemudian dibawa masuk ke ruangan rawat inap. Nah, di sana ada sekitar 3-4 hari sampai 1 minggu saya di sana. Kemudian dokter ambil keputusan, oh ini harus dioperasi. Dokter kasih pilihan, mau dioperasi atau cuma dengan cara yang biasa saja. Akhirnya pernah ada teman yang bilang, aduh kalau mau dioperasi berarti harus pakai pin. Kalau kamu jalan di petir dan kamu akan terasa. Waduh, memang saudara, hal ini belum terbukti, tetapi waktu itu saya bilang, aduh, saya nggak mau operasi, saya bawa ke rumah saja dan secara konvensional saja. Yang dimaksud mereka konvensional adalah diikat tangannya, kemudian pakai apa namanya arm sling seperti itu. Jadi akhirnya saya dikasih obat-obatan, kemudian pulang ke rumah dengan arm sling dan tidak boleh bergerak selama beberapa bulan dan dengan harapan akan terjadi pemulihan. Nah, tiba di rumah setelah 1-2 minggu ada masalah baru. Memang sudah aman sebenarnya, tetapi ada masalah baru adalah tangan saya itu mulai membengkak. Semakin hari semakin luar biasa bengkaknya sehingga saya bilang, aduh gimana ini? Akhirnya diputuskan bawa lagi ke gawat darurat. Sampai di gawat darurat mereka periksa, oh ini karena Bapak tidak mau operasi. Bapak cuma ambil peluang untuk konvensional. Jadi begini, saya bilang dokter tolonglah. Kemudian dokter-dokter periksa semua, dia lapor ke atasannya, dan sampai ke dokter ahlinya, mereka bilang, waduh Pak, kami sudah nggak bisa bikin apa-apa. Ah masa? Saya bilang, tolonglah. Kemudian kata-kata dokter bilang begini, Pak, di buku teks kami sudah tidak ada yang harus kami lakukan. Memang sudah begitu. Aduh, saya bilang, aduh gimana ini. Akhirnya saya bilang ke istri saya, Ma, kalau memang sudah tidak ada apa-apa lagi di sini yang bisa tolong, kita pulang saja, kita berdoa saja. Jadi saat itu di gawat darurat kita langsung pulang dan saya kumpul semua anak saya, keluarga saya. Kami sungguh-sungguh berdoa, belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan karena sudah tidak ada yang bisa menolong. Dokter-dokter yang diharapkan bisa menolong juga sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya kami cuma berdoa dan tangannya masih membesar. 1-2 hari kemudian ada seseorang mengetuk pintu depan rumah saya. Saya percaya ini adalah jawaban doa. Jadi orang itu ternyata orang itu dia tahu bahwa saya sudah mengalami kecelakaan dan dia pergi ambil seorang tukang urut yang ada di daerah Bolamongondo. Bolamongondo itu adalah salah satu kabupaten yang ada cukup jauh dari Manado. Berjam-jam kalau mau ke sana. Jadi dia bawa tukang urut ini. Nah, saya juga tidak langsung percaya karena sembarangan tukang urut bahaya juga, bisa saja dia pakai kuasa kegelapan, pakai okkultisme. Tapi karena tetangga yang sudah berusaha ya saya terima saja. Dan akhirnya ternyata orang ini dia bilang begini, Pak, saya akan bantu. Bapak ambil saja minyak baru, nanti kita urut, itu bahasa Manado. Bapak ambil saja minyak kelapa yang masih baru, yang belum dipakai, kita pakai itu untuk mengurut. Dan benar, waktu diurut, dia berdoa, saudara. Ternyata ini hamba Tuhan dari salah satu gereja yang ada di daerah Bolamongondo. Nah, kemudian dia doa, kemudian dia cuman mengurutnya, saudara, tanpa pakai embel-embel, nggak pakai syarat segala macam. Dan benar, 1 kali dia urut, sudah mulai menurun, saudara. 2-3 kali akhirnya benar-benar menurun. Sampai kemudian saya bawa ke laboratorium untuk di ronsen. Nah, kemudian setelah sinar X, dokter yang menolong saya untuk membaca hasil dia bilang begini, aduh Pak, ini patahannya terlalu jauh. Sulit sekali untuk sembuh. Kalau sekiranya patahannya dekat, bagian patahan itu dekat akan cepat sekali tersambung. Tapi ini terlalu jauh dan sulit. Aduh,
langsung down lagi saya, saudara. Saya bilang, waduh, kalau begini, aduh bagaimana ya Tuhan, saya serahkan saja sama Tuhan. Nah, saya pulang, kemudian si om ini, om namanya Om Tinus, beliau sudah meninggal sekarang. Dia bilang begini sama saya, Pak, kita percaya sama Tuhan saja. Kalau diurut pertama, kedua, ketiga kali sudah ada kemajuan, berarti ada harapan. Nanti saya topang terus Bapak. Jadi kata-kata Om Tinus itu benar-benar membangkitkan saya untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Nggak bisa mengandalkan yang lain-lain lagi. Jadi dia urut selanjutnya hanya beberapa minggu kemudian sudah mulai diangkat tangan saya, saudara. Jari jemari saya sudah boleh kalau ditaruh di dinding, saya sudah boleh angkat naik ke atas. Dan semakin hari dan semakin kuat. Dan akhirnya saya sudah tidak pergi ke dokter lagi, minta maaf. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan ikut cara saya. Ini cuma memang pengalaman saya. Kemudian sudah kuat lagi dan saya sudah bisa angkat beban. Akhirnya puji Tuhan saya sudah bisa bermotor lagi dan sembuh pulih total. Itu kesaksian pertama, saudara. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan mesti caranya begini, harus begini. Tetapi kadang-kadang Tuhan punya cara yang berbeda-beda. Kita terima saja. Cuma harus berhati-hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, saya lanjut ke kesaksian yang kedua, terjadi pada zaman COVID. Itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Sudah COVID, jadi ke rumah sakit saja orang sudah berhati-hati. Nah, waktu itu saya masuk ke sebuah rumah sakit swasta Kristen yang ada saya sebut aja Rumah Sakit Siloam, Manado. Di rumah sakit itu saya akan dioperasi karena 3 bulan lalu saya ada batu ginjal. Batu ginjal itu kemudian di laser, dihancurkan, tapi karena masih ada sisa-sisa maka harus dipasang selang digistent yang dari bagian kemih itu kemudian keluar supaya dia bisa keluar sisa-sisa batu. Jadi sudah 3 bulan selang digistent itu dipasang dan akan dioperasi untuk diangkat. Nah, apa yang terjadi? Selasa masuk hari Rabu pagi, uh, operasi dilaksanakan, operasinya lancar. Tapi mulai malam Rabu, Kamis, dan Jumat, saya mulai drop dan mengalami infeksi ginjal. Ya, saya juga diabetes dan hipertensi, saudara. Jadi tekanan darah rendah, terus 80-70, gula darah rendah, leukosit tinggi, demam panas, saya menggigil, kemudian hampir-hampir tidak sadar. Dan kata dokter, racun yang ada di ginjal itu sangat tinggi. Sehingga dokter penanggung jawab, dia konsul kepada dokter spesialis penyakit dalam, dokter ginjal, dokter urologi, meminta segera saya untuk hemodialisis, yang mereka sebut sebagai cuci darah. Tetapi saya dan istri saya masih hampir nggak percaya. Kemudian kami bilang, aduh bagaimana ini ya? Istri saya sampai formulir yang disodorkan ke dia, dia bilang, pikir-pikir dulu. Kami pikir-pikir dulu. Kami belum mau cuci darah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Pada hari Sabtu, mereka semua sudah mendesak. Semua dokter-dokter dan staf yang ada di sana, mereka sudah desak segera cuci darah karena memang situasinya semakin drop. Akhirnya terpaksa kami harus, oke, tanda tangan. Jadi akhirnya saya setelah itu dibawa ke ruang operasi lagi untuk dipasang ada akses selang vaskuler untuk dihubungkan dengan cuci darah, saudara. Dan saya hanya berdoa percaya kepada Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Semua nomor-nomor hamba Tuhan yang ada di HP, saya kirimkan, tolong saya mau cuci darah. Nah, biasanya waktu belum COVID, ada teman-teman dari SOS Manado, mereka boleh kunjung doain saya, tapi sekarang sama sekali sudah nggak bisa diizinkan orang masuk. Nah, setelah dioperasi, dipasang akses vaskuler itu, ternyata ada masalah dengan BPJS karena saya ada sudah ada penyakit pertama di rumah sakit itu nggak bisa ditambah lagi BPJS-nya. Jadi terpaksa harus ke rumah sakit yang lain, rumah sakit pemerintah. Jadi pada saat itu tidak dilaksanakan cuci darah di rumah sakit Siloam dan saya dirujuk pergi ke rumah sakit pemerintah, khususnya kita di sini ada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando. Jadi pada Sabtu malam itu saya langsung cepat-cepat dibawa dengan ambulans menuju Rumah Sakit Pusat Pemerintah Prof. Kando. Dan langsung dibawa masuk ke IGD dan diadakan pemeriksaan ulang lagi. Secara intensif oleh para dokter. Sampai pada hari Minggu pagi. Menjelang hari Minggu pagi barulah mereka melakukan tindakan. Nah, puji Tuhan saudara, para dokter pada waktu itu, mereka tidak langsung menyerah untuk cuci darah.
Mereka melakukan 3 hari, ditambah 3 hari lagi pemeriksaan intensif. Jadi dibawa ke ruang rawat inap dan pemeriksaan intensif dilakukan. Nah, di hari Selasa, ini di Manado Bapak Ibu Saudara ya. Di hari Selasa di rumah sakit pemerintah ini ada seorang dokter spesialis, ada seorang nurse senior, dan seorang satpam masuk. Mereka tanya, Pak, bolehkah kami doa dan puji-pujian di sini? Beberapanya saya kenal, saudara. Bolehkah kami doa? Oh, saya bilang, aduh, ini yang saya tunggu-tunggu. Karena sama sekali sudah nggak ada orang yang bisa masuk, datang doakan. Mereka justru ada di dalam dan siap mau melakukannya. Dan mereka angkat pujian penyembahan, saudara, ada 1-2 jam pujian penyembahan kami di kamar, saudara. Dan apa yang terjadi? Semua rasa ketakutan, semua rasa kekhawatiran yang ada di dada ini, saudara, terangkat, saudara. Setelah pujian penyembahan, saya jadi ringan, saudara. Nah, saya terlepas beban yang ada pada waktu itu, puji Tuhan. Nah, hari Rabu, ada pemeriksaan intensif lagi, ditambah obat-obatan lagi, dan saya berusaha untuk kuat karena dari lemah tadi mulai kuat. Saya berusaha untuk makan. Awal-awalnya tidak bisa makan apapun itu, saya bilang harus makan supaya kuat, supaya kondisi keadaan tekanan darah, gula itu bisa pulih kembali, saudara. Dan kemudian hari Kamis, saudara. Hari Kamis 1 hari setelah itu, masih pagi-pagi, ada seorang dokter datang ke kamar. Dia bilang begini, Pak, apakah sudah ada dokter atau perawat yang sudah duluan datang ke sini pagi ini? Saya bilang, belum dok, kenapa? Dia bilang, Pak, berarti sayalah pertama yang menyampaikan kabar begini. Ada apa dokter? Bapak sudah membaik kondisinya. Ginjal Bapak sudah berfungsi normal. Bapak tidak perlu cuci darah. Bahkan kalau Bapak sudah siap pulang saat ini juga bisa pulang. Oh, saya langsung teriak, haleluya, puji Tuhan. Nah, cuma karena waktu itu masih ada akses vaskuler yang dipasang di dada ini, saudara. Jadi harus dioperasi lagi untuk dicabut, saudara. Jadi 1 hari lagi, hari Jumat, saya didorong masuk ke ruang operasi untuk cuma melepas akses vaskuler yang sudah dipasang pada waktu pertama. Dan di situ ada sekitar 4-5 orang dokter. Mereka sudah siap tangani di meja operasi. Maaf, saudara. Dokternya tanya, Pak, sudah berapa kali cuci darah? Saya bilang, belum dok, nggak jadi. Dokternya kaget. Dokter bilang, jadi ini nggak dipakai. Saya bilang, dokter, ini tidak dipakai. Wah, dokter bilang, wah, luar biasa. Saya bilang, dokter, ini cuma karena Tuhan. Saya bisa begini, puji Tuhan. Nah, akhirnya operasi selesai. Saya dibawa lagi ke kamar dan saya bersiap-siap untuk pulang. Jadi kalau hitung-hitung, saudara, 5 hari saya di Siloam Hospital dan kemudian 6 hari di Rumah Sakit Umum Pusat Malalayang. Semuanya ada 11 hari. Setelah pulang ke rumah, saya WA Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Pemerintah yang ada di Malalayang itu. Saya bilang sama direkturnya, saya jelaskan siapa saya ada di kamar sekian, apa penyakit saya. Kemudian saya bilang, Pak Direktur, mujizat Tuhan Yesus nyata sampai saat ini. Ternyata saya sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit Bapak. Terima kasih untuk semua para dokter dan para nurse yang telah menolong selama ini. Saya sampaikan WA-nya. Sorry. Kemudian Pak Direktur jawab, wah, luar biasa kuasa Tuhan ya, tidak tertandingi. Terima kasih. Terima kasih untuk supportnya. Minta maaf, saudara. Saya minum dulu. Beliau bilang, terima kasih untuk supportnya. Saya percaya Tuhan Yesus juga menolong kami untuk melaksanakan tugas di rumah sakit ini. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk jawaban itu, saudara. Mohon maaf, saudara. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk jawaban itu, saudara, karena ternyata juga lewat saya ada di sana menjadi kesaksian untuk orang-orang yang ada di sana, saudara. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, pada hari 1 minggu setelah dioperasi, saya sengaja ketemu dengan dokter pertama kali yang mau operasi saya, dokter urologi. Karena pada waktu itu dia bilang, aduh Bapak Ibu saya menyesal. Operasinya cuma beberapa menit untuk mengambil selang digisten, justru jadi panjang seperti ini. Nah, jadi saya sengaja datangi polikliniknya, masuk ke kamar, kemudian dia langsung mengenali saya, dia bilang, Pak, bagaimana keadaannya? Saya bilang, puji Tuhan, sehat dok, saya tidak jadi cuci darah. Oh, dia terkejut, apa? Bapak nggak jadi cuci darah?
Saya bilang, itu karena Tuhan. Wah, dia langsung bilang, puji Tuhan, dokter. Ini anak Tuhan, saudara. Jadi, saya bersyukur, saudara. Dalam kesaksian ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, dokter boleh bilang apa saja. Hasil laboratorium boleh bilang apa saja. Itu memang fakta. Hasil pemeriksaan laboratorium saudara boleh bilang positif atau apa, itu fakta. Tapi ingat, di atas fakta masih ada kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu adalah otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Saya percaya, kalau Bapak Ibu sudah percaya hal ini, maka Bapak Ibu sudah akan mengalami mujizat, kesembuhan, terobosan. Puji Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di Radio Suara Gracia dan SOS Global pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan luar biasa. Amin. Dan saya percaya apa yang dialami oleh Pak Valen bukan hanya untuk Pak Valen, tapi juga banyak anak-anak Tuhan akan mengalami hal yang seperti ini. Amin. Ya, tadi Pak Valen sudah mengatakan dengan jelas, percaya. Amin. Percaya kepada Yesus itu intinya. Ya, kalau kita, saya sering kali mendengar bahwa jangan hanya mau kesembuhannya, tapi mau penyembuhnya. Amin. Ya, mau Tuhannya, itu yang utama. Ya, ini menjadi kekuatan buat kita sekalian. Terima kasih Pak Valen untuk satu rangkaian kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Sekalipun kau terkapar, engkau masih punya Tuhan yang Amin. dahsyat dan luar biasa. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk pelayanan Pak Valen yang dipercayakan kepadanya, khususnya di Manado. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersama bersyukur sekali lagi menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang sudah dialami oleh hamba-Mu, Pastor Valen. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini, biarlah Tuhan mampukan dan biarlah Pak Valen menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati istri, berkati anak. Kami serahkan keluarga ini, biarlah senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Valen yang sudah boleh Terima kasih Pak Pendeta menyaksikan Setia. karya Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil di satu kitab perjanjian baru. Saya ajak kita membaca Markus 10. Di Markus 10 kita akan membaca di dalam ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Diberkati setiap dari kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau merenungkan satu tema, kemenangan Bartimius. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kemenangan seringkali diidentikan dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan hidup yang berubah menjadi lebih baik. Namun kemenangan sejati dimulai dari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52, kita melihat seorang pria buta bernama Bartimius yang mengalami kemenangan yang luar biasa. Dari seorang pengemis yang buta menjadi seorang yang memandang dunia dengan jelas dan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dan sekarang dari seorang pengemis menjadi seorang yang mengikuti Yesus kemana Yesus melayani. Saudara, kemenangan Bartimius ini adalah bukti bahwa Tuhan berkuasa memulihkan dan mengubah hidup siapa saja yang datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari melalui perikop yang kita baca ini? Yang pertama adalah kemenangan dimulai ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Saudara, Markus 10 ayat yang ke-47 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bartimius menyadari bahwa dirinya butuh Tuhan. Ia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan dia dari kebutaannya dan mengubah hidupnya. Lalu dengan berseru dia menunjukkan pengakuan bahwa tanpa Tuhan ia tidak berdaya. Saudara, langkah pertama yang luar biasa menuju kepada kemenangan adalah menyadari bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Kita butuh Tuhan untuk memulihkan, membimbing, dan menyelamatkan hidup kita. Kesadaran ini membawa kita kepada kerendahan hati dan pengakuan bahwa hanya Tuhanlah sumber segala kemenangan. Saudara, Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, apakah saat ini kita menyadari bahwa saat ini kita butuh Tuhan dalam hidup kita? Mari kita datang kepadanya seperti Bartimius, dengan hati yang haus, dengan hati yang hancur, datang kepadanya, karena kita sangat membutuhkan Dia di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak berdaya. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari perikop ini adalah kemenangan diraih ketika kita tidak menyerah. Saudara, Markus 10 ayat yang 48 mengatakan, banyak orang menegur dia supaya ia diam. Namun ia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius menghadapi rintangan besar, saudara. Orang-orang di sekitarnya mencoba menghentikan seruannya. Namun dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dan ia terus berseru lebih keras lagi. Saudara, dalam perjalanan menuju kemenangan seringkali ada rintangan. Ada kritikan, ada tantangan. Bahkan ada suara negatif mungkin dari diri kita sendiri, saudara. Namun iman yang sejati tidak pernah menyerah. Bartimius mengajarkan bahwa ketekunan dan keberanian untuk terus mencari Tuhan adalah kunci kemenangan. Galatia 6 ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah kita menjadi lelah berbuat baik, karena pada waktu yang ditentukan kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Saudara, jika kita menghadapi rintangan atau kita mungkin juga merasa bahwa doa kita tidak dijawab Tuhan barangkali. Saudara, jangan pernah menyerah. Terus percaya bahwa Tuhan mendengar seruan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari daripada perikop ini adalah kemenangan terjadi ketika kita bertindak dengan iman. Markus 10 ayat yang ke-52 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika Yesus memanggil Bartimius, dia langsung bertindak. Ia
menanggalkannya, berdiri dan mendekati Yesus. Ini adalah satu tindakan iman, saudara. Jubah yang ia tanggalkan melambangkan pengharapannya kepada Tuhan. Karena mungkin itu satu-satunya miliknya sebagai seorang pengemis. Bartimius tidak hanya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, tetapi ia menunjukkan imannya melalui tindakan konkret. Karena iman itu, ia menerima penglihatan yang baru dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Iman bukan hanya keyakinan dalam hati, saudara, tetapi juga tindakan yang mengikuti keyakinan tersebut. Tuhan menghormati iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kemenangan terjadi ketika kita melangkah dengan percaya, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Yakobus 2 ayat yang ke-26 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apakah kita siap bertindak dengan iman? Lepaskan segala hal yang menghalangi langkah saudara, seperti keraguan, ketakutan, atau kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Mari melangkah dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, kisah Bartimius mengajarkan bahwa kemenangan sejati terjadi ketika yang pertama, kita sadar butuh Tuhan. Mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan dan memulihkan. Yang kedua, tidak menyerah. Bertahan dalam iman meski menghadapi tantangan. Yang ketiga, bertindak dengan iman. Melakukan langkah nyata untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti Bartimius yang mendapatkan penglihatan yang baru dan hidupnya diubahkan Tuhan. Tuhan juga ingin memberikan kemenangan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia merespon dengan hati yang percaya dan langkah yang nyata di dalam kehidupan kita? Jangan hanya duduk diam. Mari responi Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku percaya Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupanmu. Apapun penyakitmu, mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup membebaskan engkau dari segala belenggu sakit penyakitmu. Dia sanggup memerdekakan engkau. Dia sanggup memulihkan engkau. Hanya satu langkah, percaya dan datang kepada Dia. Dan lihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh dikuatkan melalui kesaksian. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pengajaran Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan ingatkan kembali kepada kami. Agar kami sadar ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami untuk tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Bahkan Tuhan ingatkan kami untuk bertindak dengan iman. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami pada pagi hari ini. Apapun vonis dokter, apapun sakit yang sedang menggerogoti tubuh kami, jangan biarkan iman kami dikalahkan ya Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ingatkan kami dan bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Punya satu pengharapan bahwa kesembuhan terjadi di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bersama-sama bersorak kemenangan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua pendengar, apapun kondisi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami dan peduli kepada kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.